Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang sholat sunnah berjamaah dan sunat munfarid. Materi ini sangat penting karena sebagai umat Islam kita tidak hanya melaksanakan sholat wajib, tetapi juga dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunat sebagaimana bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan tetapi tidak diwajibkan. Jika dikerjakan, kita akan mendapat pahala, namun jika kita tinggalkan, tidak berdosa. Syarat ini dapat dilakukan secara berjamaah maupun secara sendiri atau munfarid. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang mendekatkan diri dengan memperbanyak ibadah, termasuk melalui salat sunnah ini. Anak-anak sekalian, apakah anak-anak sudah ada yang tahu tentang salat sunnah berjamaah atau salat sunnah? Baik, kita akan jelaskan sedikit tentang salat sunnah. Salat sunnah berjamaah adalah salat sunnah yang lebih utama jika dilakukan bersama-sama. Salat ini memiliki keutamaan pahala yang lebih besar dibandingkan dilakukan secara sendiri atau munfarid. Ada beberapa contoh salat sunnah yang dianjurkan dilakukan secara berjamaah. Yang pertama, salat tarawih. Salat tarawih biasanya kita laksanakan di bulan Ramadan setelah salat Isya. Kemudian ada salat Idul Fitri dan Idul Adha, dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal untuk salat Idul Fitri dan 10 Zulhijjah untuk salat Idul Adha. Kemudian yang ketiga, salat gerhana, kusuf dan khusuf. Ini dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari atau bulan. Kemudian ada salat istisqa, yaitu salat untuk memohon diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat sunnah berjamaah tidak hanya menambah pahala, tetapi juga mempererat persaudaraan di dalam Islam. Tadi Bapak sudah menjelaskan salat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Kemudian ada salat sunnah yang dilakukan secara sendiri atau munfarid. Salat ini memberikan ketenangan hati dan meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa salat sunnah yang dilakukan secara munfarid atau sendiri. Yang pertama ada salat tahajud. Salat tahajud ini dikerjakan pada sepertiga malam terakhir setelah tidur. Kita tidur dulu, bangun, baru kita salat tahajud. Kemudian yang kedua ada salat duha. Salat duha ini dikerjakan pada waktu pagi untuk memohon keberkahan rezeki. Yang ketiga ada salat witir. Salat witir ini biasanya dikerjakan sebagai penutup salat malam, kecuali di bulan Ramadan bisa berjamaah. Yang keempat, salat hajat.
Ini salat hajat dilaksanakan saat seseorang memiliki keinginan atau hajat yang ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat ini sangat baik untuk dilakukan karena menjadi bentuk ibadah yang lebih personal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi Bapak sudah menjelaskan salat sunnah. Ada salat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah seperti salat tarawih, salat Idul Fitri dan Idul Adha, ada salat gerhana, dan ada salat istisqa dan lain sebagainya. Kemudian Bapak juga sudah menjelaskan salat sunnah yang munfarid, yang sendiri, seperti salat tahajud, salat duha, salat witir, dan salat hajat. Nah, dari semua itu kita sudah pahami. Mudah-mudahan kita bisa amalkan semuanya. Amin. Adapun hikmah yang bisa kita ambil dari salat sunnah di atas adalah yang pertama, menambah pahala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membantu menyempurnakan kekurangan dalam salat wajib. Kemudian menjaga kebersihan hati dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memberikan ketenangan jiwa dan memperkuat ikatan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kita sebaiknya membiasakan diri untuk melaksanakan salat sunnah agar menjadi pribadi yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah belajar tentang salat sunnah berjamaah dan munfarid. Mari kita biasakan melaksanakan salat sunnah dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk ibadah tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa amalkan ilmu yang kita pelajari. Semoga bermanfaat dan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan masuk ke pembelajaran tentang sholat jenazah. Terima kasih pada anak-anak Bapak semua telah menyimak pembelajaran ini dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.